Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sutopo. Saya di sini sebagai mahasiswa Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 2147711 PN 17234. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Rija atas kesempatannya untuk memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tentang tugas klimatologi laut dengan topik penjelasan tentang energi. Yang pertama, saya akan menjelaskan energi secara definisi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu sistem atau benda. Dalam fisika, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Berikutnya adalah berbagai macam bentuk energi. Energi memiliki beberapa bentuk dengan masing-masing karakteristiknya tersendiri. Energi kinetik yang pertama. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial yang tersimpan karena posisi atau keadaan tertentu suatu benda, misalnya posisi di atas ketinggian tertentu, akan memiliki energi potensial yang berbeda dengan benda yang memiliki posisi yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah energi mekanik. Gabungan dari energi kinetik dan energi potensial menghasilkan satu energi yang dinamakan sebagai energi mekanik. Energi ini berkaitan dengan gerak dan posisi benda. Lalu yang keempat adalah energi panas atau energi termal. Energi ini adalah energi yang berkaitan dengan gerakan partikel-partikel penyusun materi. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat pula partikelnya bergerak. Lalu yang kelima adalah energi listrik. Energi ini adalah energi yang dihasilkan oleh aliran elektron dalam suatu rangkaian listrik. Lalu yang berikutnya adalah energi kimia. Energi ini adalah energi yang tersimpan dalam ikatan kimia suatu zat, memiliki bahan yang mudah terbakar seperti bahan bakar dan juga makanan. Lalu terakhir adalah energi nuklir. Energi ini adalah energi yang tersimpan di dalam inti atom dan dapat dilepaskan melalui proses fisi atau fusi nuklir. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang panas atau heat. Definisi sumber dan perpindahannya. Panas atau heat adalah energi yang berpindah dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur atau suhu. Proses ini terjadi secara alami dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga mencapai keseimbangan suhu atau temperatur. Dalam satuan internasional panas, biasanya panas diukur dalam satuan joule atau kalori. 1 kalori sama dengan 4184 joule. Sumber panas di bumi utamanya adalah matahari, yang merupakan sumber utama energi panas di bumi. Selain itu ada juga sumber lainnya yang meliputi reaksi kimia, hasil dari proses pembakaran, gesekan antar benda yang adalah gesekan udara, tanah, dan benda lainnya, reaksi nuklir yang adalah reaksi yang terjadi dalam inti atom seperti di reaktor nuklir, dan fenomena alam berupa radiasi nuklir. Nah, berikutnya adalah cara perpindahan panas. Ada 3 mekanisme utama perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi, kedua adalah konveksi, ketiga adalah radiasi. Konduksi disebut juga hantaran, yaitu perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya adalah sendok logam yang menjadi panas ketika salah satu ujungnya dipanaskan. Lalu yang kedua adalah konveksi, disebut juga aliran, yaitu perpindahan panas melalui pergerakan partikel dalam zat cair atau gas. Contohnya adalah air mendidih, angin laut, dan angin darat. Ketika air mendidih dalam sebuah panci, energinya berpindah melalui pergerakan partikel dalam zat cair atau gas, di mana dari api berpindah ke panci yang adalah besi, lalu berpindah ke air. Lalu yang terakhir adalah radiasi atau pancaran. Perpindahan energi ini adalah perpindahan panas tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Contoh nyata adalah panas matahari yang sampai ke bumi, atau ketika kita menyalakan api unggun, kita yang berjarak sekitar 1 meter, kita tetap merasakan radiasi atau pancaran panasnya api unggun tersebut. Lalu yang ketiga adalah temperatur. Pengertian dan pengukurannya di sini, secara definitif, temperatur adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda yang mencerminkan rata-rata energi kinetik partikel penyusun benda tersebut. Semakin tinggi temperaturnya, semakin cepat partikelnya bergerak. Alat pengukur temperatur yang pertama adalah termometer.
Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur. Ada 3 jenis utama termometer. Yang pertama adalah raksa, alkohol, lalu yang ketiga adalah digital. Termometer raksa menggunakan raksa sebagai cairan pengukur. Termometer alkohol menggunakan alkohol berwarna dan berekspansi saat suhu meningkat. Lalu termometer digital menggunakan sensor elektronik untuk membaca temperatur secara digital. Skala temperatur ada 3. Yang pertama adalah Celsius, Fahrenheit, lalu yang terakhir adalah Kelvin. Lalu ada juga skala lain yang bukan skala utama, yaitu Reaumur. Celsius memiliki simbol derajat C, yaitu titik beku airnya 0 derajat Celcius dan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Fahrenheit dengan kode derajat F, titik beku airnya 30 derajat F, lalu titik didihnya 212 derajat F. Lalu yang terakhir adalah Kelvin dengan simbol K. Kelvin memiliki skala mutlak, berbeda dengan skala yang lain. Skala Kelvin memiliki titik awal di 0 Kelvin yang sama dengan minus 273 atau negatif 273 derajat C atau derajat Celcius. Skala ini digunakan dalam ilmu fisika dan termodinamika. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang hubungan antara panas dan temperatur. Secara definisi, panas adalah energi yang berpindah karena perbedaan temperatur, sedangkan temperatur mengukur tingkat energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Pengaruhnya terhadap perubahan, panas yang masuk ke atau keluar dari suatu benda dapat mengubah temperatur benda tersebut. Selain itu, panas juga dapat menyebabkan perubahan fase, misalnya dari padat ke cair yang disebut sebagai meleleh, atau dari cair ke gas yang disebut sebagai menguap. Lalu hubungan antara energi panas dan temperatur. Energi panas dapat menyebabkan peningkatan temperatur suatu zat selama energi tersebut menyebabkan bertindak sebagai pendorong utama terjadinya perbedaan panas dari benda yang lebih tinggi ke lebih rendah temperaturnya. Sekian, terima kasih.